Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudri Perdana Hutbah dengan NIM H0712110042 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin tahun 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan mengenai elemen BMC. Yang pertama ada aktivitas kunci atau key activity. Yang kedua ada sumber daya kunci atau key resource. Dan yang ketiga ada mitra utama atau key partner. Pertama, kita akan membahas mengenai key activity. Key activity adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis terpenting yang harus Anda lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Key activity biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu 1. Produksi. Kategori ini mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Biasanya Anda harus melakukannya dengan kualitas tinggi atau kuantitas tinggi, tergantung pada branding usahamu. Yang kedua adalah pemecahan masalah, itu menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan juga dapat menjadi tugas utama bisnismu. Hal ini biasa dilakukan oleh konsultan atau organisasi layanan. Yang ketiga yaitu platform atau jaringan. Jaringan perangkat lunak biasa berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activity perusahaan adalah untuk terus memperbarui dan menginovasi platform mereka. Nah, di sini bisnis saya sebagai reseller untuk kegiatan produksi itu sebenarnya tidak ada, karena sebagai definisi dari reseller itu merupakan kita menjual kembali produk yang dijual dari toko atau produsen awal, lalu kita menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, untuk pemecahan masalah sendiri, beberapa masalah yang pernah saya dapat itu kadang produk saya ada yang cacat atau bermasalah, jadi fungsinya kurang baik. Jadi untuk pemecahan masalahnya itu saya melakukan retur ke produsen awal. Jadi pelanggan saya mengadu ke saya, lalu konsumen tersebut mengembalikan barangnya ke saya dengan dalam kondisi yang tetap harus seperti pada saat dibuka, dengan pengecualian mungkin untuk pemakaian yang minim. Nah, di situ saya kembali pack ulang dan mengajukan return ke produsen. Namun itu hanya berlaku apabila kerusakan tersebut terjadi selama kurang lebih 3 hari, dan itu merupakan suatu ketetapan yang saya tetapkan dalam bisnis reseller saya. Dengan tanda kutip, kecuali produk tersebut memiliki garansi dengan jangka waktu tertentu, maka saya berkewajiban untuk memenuhi garansi tersebut. Selanjutnya yaitu key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model kanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini, Anda harus menjelaskan aset yang Anda perlukan untuk membuat model bisnis startup ini berfungsi, di mana key resource ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu fisik berupa gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Yang kedua, intelektual seperti merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Yang ketiga ada sumber daya manusia atau orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Dan yang terakhir adalah keuangan, yaitu jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Nah, untuk bisnis reseller saya sendiri, untuk kategori fisiknya itu mungkin saya cuma memenuhi bagian kendaraan dan jaringan distribusi. Nah, untuk kendaraan sendiri ini saya baru menggunakannya jika
saya ingin mengantarkan produk saya jika dalam sistem COD atau saya langsung mengantarkan ke rumah, atau untuk jaringan distribusi ini saya menggunakan metode kurir seperti Gojek, Grab Express, atau langsung menggunakan jasa kurir antar pulau seperti JNE, JNT, Si Cepat, Antaraja, dan sebagainya. Nah, untuk kategori intelektual, nah di sini saya menggunakan merek yang sudah cukup terkenal dan sudah cukup marak dijual di pasaran untuk menghindari adanya cacat produk karena produk tersebut masih minim dijual. Untuk SDM sendiri mungkin tidak ada karena bisnis reseller ini cuman saya sendiri yang menjalankan tanpa dibantu orang lain. Dan yang sektor keuangan sendiri di sini saya menggunakan saldo tunai, mana ini menggunakan uang saku saya sehari-hari dan beberapa uang dari tabungan saya. Selanjutnya yaitu key partner. Elemen bisnis model kanvas ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis Anda. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi blok ini, Anda harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting. Untuk mengisinya, Anda bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan, misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian, juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Di sini key partner saya sendiri itu merupakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Nah, di situ saya menjalin partner dengan beberapa toko di e-commerce tersebut. Nah, jadi apabila di salah satu platform e-commerce tidak ada, saya memiliki cadangan di platform lain. Nah, untuk partner selanjutnya itu mungkin kurir. Saya karena kebetulan saya mengambil barangnya itu di Pulau Jawa, sedangkan saya sendiri ada di Sulawesi, maka saya menggunakan kurir itu biasanya saya menggunakan Si Cepat atau JNT dan juga Antaraja. Nah, pada saat barang itu sudah sampai Makassar, biasanya itu saya antarkan ke rumah saya dan saya sendiri yang akan langsung membawakan ke konsumen atau sistem COD, atau juga konsumen bisa datang langsung ke rumah saya. Nah, biasanya ada 3 alasan untuk menjaga kemitraan. Untuk skala ekonomi, saya mengikat partner itu seperti di Shopee, Tokopedia, dan Lazada itu saya mencari toko yang memiliki harga jual sebuah produk incaran saya itu yang paling murah, namun tentunya saya juga melihat rating dari keseluruhan pembeli yang telah membeli produk dari toko tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi saya mengenai key partner, key resource, dan juga key activity. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.